Rahasia prinsip 5S membuat rumah minimalis Jepang rapi, bersih, simple. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Pernah nggak kamu pulang ke rumah, taruh tas, duduk sebentar, lalu bukannya tenang, malah makin capek? Padahal seharian sudah capek di luar. Harusnya rumah jadi tempat recharge. Tapi kenyataannya, baru lihat ruang tamu saja rasanya pengen rebahan sambil mikir, nanti juga beres sendiri. Dan ternyata kenyataannya nggak pernah beres sendiri. Aku pernah ada di fase itu. Dan lucunya, banyak orang ngerasa itu salah mereka. Merasa diri sendiri pemalas, ngerasa nggak disiplin. Padahal seringkali masalahnya bukan di orangnya, tapi di sistem rumahnya. Sampai suatu hari aku lihat rumah Jepang. Rumah biasa, kecil, bukan rumah arsitek mahal, bukan rumah viral. Tapi kok ia kelihatannya adem banget. Dan aku mulai nyari tahu, kenapa rumah Jepang bisa sesederhana itu, tapi bertahan ratusan tahun dengan konsep yang kurang lebih sama. Jawabannya selalu balik ke satu hal, yaitu mengenai cara berpikir. Di Jepang ada konsep yang namanya 5S, asalnya dari budaya kerja dan industri. Tapi anehnya, justru paling terasa dampaknya di rumah dan kehidupan sehari-hari. 5S itu terdiri dari seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsu. Kedengarannya kayak mantra ninja, tapi sebenarnya ini tentang hidup dengan sadar. Kita mulai dari seiri. Dalam bahasa Jepang, seiri artinya memilah, bukan menumpuk, bukan menyimpan, melainkan untuk memilah. Orang Jepang terbiasa bertanya ke satu benda dengan pertanyaan sederhana. Apakah benda ini masih berguna sekarang? Bukan masalah nanti. Bukan juga kalau suatu hari, tapi tentang sekarang. Contoh paling real, baju. Di banyak rumah Jepang, lemari itu relatif kecil. Kenapa? Karena baju yang disimpan hanya yang dipakai. Baju yang sudah setahun tidak dipakai dianggap sudah selesai tugasnya. Bandingkan dengan kita, ada baju yang disimpan karena sayang, padahal sudah sempit. Ada baju yang disimpan karena kenangan, padahal bikin lemari sesak. Secara logis, setiap barang yang kita simpan butuh energi mental. Kita harus mengingat, merawat, membersihkan, menggeser. Otak kita capek tanpa sadar. Makanya, seiri itu bukan buang barang, tapi membebaskan pikiran. Lanjut ke seiton. Artinya menata, bukan asal rapi, tapi rapi dengan logika. Di Jepang, penataan selalu mengikuti alur hidup. Barang yang sering dipakai harus paling mudah dijangkau. Barang yang jarang dipakai disimpan lebih jauh. Contoh paling sederhana, sepatu. Di rumah Jepang ada jenkan, area masuk khusus sepatu. Sepatu tidak pernah lewat ke dalam rumah. Kenapa ini penting? Karena sejak masuk rumah saja, tubuh dan otak sudah dikasih sinyal. Ini ruang luar, ini ruang dalam, ini transisi. Makanya rumah Jepang jarang terasa kacau, karena tiap benda tahu harus berada di mana. Dan lucunya, manusia jadi ikut tertib. Kalau di rumah kita, charger bisa ada di mana-mana. Kadang di kamar, kadang di dapur, kadang entah kemana. Dan tiap nyari, emosi naik sedikit demi sedikit. Seiton menghilangkan drama kecil itu. Lanjut ke seiso, artinya membersihkan. Tapi bukan cuma bersih fisik. Di Jepang, bersih itu tanggung jawab pribadi. Anak sekolah membersihkan kelas sendiri, karyawan membersihkan meja sendiri. Kenapa? Karena saat kita membersihkan, kita jadi lebih peduli. Kalau tangan sendiri yang bersihin, kita jadi mikir 2 kali buat bikin kotor. Secara psikologis, rumah yang bersih memberi rasa kontrol. Hidup boleh berantakan, kerjaan boleh ribet, tapi setidaknya lantai rumah bersih itu efeknya gede dan sering diremehkan. Keempat, seiketsu artinya standarisasi. Ini yang sering bikin orang gagal rapi.
Banyak orang bisa rapi sekali, tapi tidak bisa rapi terus karena tidak ada standar. Di rumah Jepang, posisi barang konsisten, ukuran kotak konsisten, warna dominan konsisten. Otak manusia suka pola. Kalau polanya jelas, kita capeknya berkurang. Contoh real, tempat alat tulis. Kalau satu hari di meja, besok di laci, lusa di tas, otak harus kerja ekstra. Kalau dari awal sudah satu tempat, hidup jadi lebih ringan. Dan terakhir, shitsuk, artinya disiplin. Tapi disiplin kecil, bukan bersih besar-besaran pas sudah stres. Tapi kebiasaan kecil setiap hari. Orang Jepang terbiasa membereskan sebelum tidur, sedikit, sebentar, tapi konsisten. Secara logis lebih mudah menjaga rapi daripada membereskan chaos. Dan kalau semua ini digabung, hasilnya bukan cuma rumah rapi, tapi hidup yang terasa lebih pelan. Rumah Jepang kelihatan kosong bukan karena miskin, tapi karena mereka menghargai ruang kosong. Dalam budaya Jepang, ada konsep ruang jeda, ruang bernapas. Ruang kosong itu bukan sia-sia, tapi tempat pikiran beristirahat. Dan mungkin itu yang paling kita butuhkan sekarang. Bukan rumah besar, bukan furnitur mahal, tapi ruang untuk bernapas. Kalau kamu merasa rumahmu selama ini bikin capek tanpa alasan jelas, coba lihat dengan kacamata 5S. Bukan buat menghakimi, tapi buat memahami, karena rumah yang baik itu bukan yang paling indah, tapi yang paling jujur sama penghuninya. Dan mungkin dengan rumah yang lebih simpel, hidup juga ikut lebih ringan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.